Kayaknya pengetahuan bisa dibelokkan ya Pak untuk kepentingan industri. Bisa. Dengan dibayar tadi profesor kita. Sangat bisa. Makanya sekarang kita harus mengembalikan lagi demokrasi. Jadi demokrasi harus menghidupkan harus punya elan vital terhadap perubahan sosial. Kalau enggak ya nggak usah demokrasi aja. Toh banyak loh orang-orang kita itu pada nggak milih banyak loh. Tapi bukan berarti dia tidak peduli pada masyarakat. Banyak orang nggak milih tapi kemudian dia konsisten, peduli sama lingkungannya, dia meningkatkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dia mendorong pendidikan bagi anak-anak kecil di lingkungan, bagaimana dia punya sikap altruisme, bagaimana dia peduli terhadap lingkungan masyarakat, dia mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat. Nggak harus nyoblos juga dia punya kontribusi kok. Daripada yang nyoblos berangkat tapi tidak punya ideologi, akhirnya hanya berangkat karena amplop, itu lebih rendah gitu. Kemarin saya waktu podcastan sama Aprian, orang-orang yang menerima amplop itu sama kayak pelacur kata dia, malah lebih buruk dari pelacur. Bingung saya kan denger dia. Apa iya Yan? Ya coba Pak hitung kata dia. Orang menerima 250.000 bagi 5 tahun, berarti 1 tahun dia cuma dibayar 50.000. Lebih rendah dari pelacur ya, kata dia. Jadi ketawa. Iya juga ya Aprian Aristoteles yang nunggu Pak Cadi itu. Iya, sebenarnya bangsa kita ini dicetak untuk semua orang jadi pelacur, Pak. Kata dia. Lebih buruk dari pelacur kata dia. Pikir, wah, iya juga ya dia ini. Tapi untuk merubah itu apakah masih mungkin, Pak? Ya kita harus tetap punya optimisme. Hidup kita kan nggak mungkin. Kita itu kan nggak bisa mengubah banyak orang. Manusia itu kalau kata Dr. Rio Hasan tidak bisa didesain untuk mengubah masyarakat yang begitu banyak. Manusia itu didesain untuk bisa mengubah kelompok-kelompok aja. Sukup kecil. Sukup kecil. Tapi kalau sukup kecil itu banyak penggerak-penggerak baik, aktor-aktor penggerak yang baik juga akan terjadi gerakan besar. Reformasi 98 itu kan tadinya dari suara-suara kecil juga. Nah, demokrasi padat modal ini harus terus kita suarakan, itu sesuatu yang keliru. Kalau ada orang mengatakan itu udah jadi budaya, ya dia aja yang bego gitu, kok malah dikatakan itu budaya. Berarti dia tidak mau memperbaiki gitu. Dia tidak punya suara batin dia untuk membuat demokrasi kita lebih baik. Dia menyerah dengan keadaan lah gitu. Harusnya melawan, Mbak ya. Minimal dia menunjukkan sikap optimis bahwa lingkungan kita akan ada value yang dikembangkan, ada nilai yang dituju gitu. Sehingga kita tidak hanya sumpah serapah di media sosial. Tapi kita memang punya panggilan jiwa untuk dapat mengisi ruang kosong yang bisa kita isi, dan di situ kita menjadi champion, di situ kita menjadi orang yang memperbaiki keadaan. Di tingkat apapun ya, Polek Sosbud Hankam. Ada yang mengatakan bahwa aparat penegak hukum kita jelek gitu kan kualitasnya. Ya, ada juga yang bagus. Cuman mungkin karena dia sendiri dia nggak berani berbicara. Akhirnya jadi jelek juga. Banyak polisi-polisi inspiratif banyak hakim-hakim inspiratif banyak dosen-dosen buruk banyak, dosen baik banyak. Sama lah kita hidup di tengah masyarakat yang tidak semuanya harus kita lihat baik semua gitu. Ya beragam itu Pak ya? Ya beragam, tinggal cara berpikir kita apakah mendominasi atau didominasi. Hidup itu kan begitu kan, mendominasi apa didominasi. Kalau kita tidak optimis, apakah kita bisa nih menemukan pemimpin baik di Lampung? Ya kalau kita ngomong enggak lah kita akan milih yang lama, ya sudah, berarti kan memang itu tergantung cara berpikir orang itu kan. Ya juga, Pak. Kalau saya selalu ada, kita yang mengaku baik, kita yang mendaku orang baik, masa sih mau milih orang yang buruk yang nggak kita tahu, apalagi yang track recordnya juga nggak jelas. Kita yang percaya pada perubahan, masa sih kita akan milih-milih yang itu-itu aja gitu. Dari situ aja udah kelihatan ketakar kualitas kita sendiri aja udah kelihatan. Sedangkan demokrasi itu adalah wajah kualitas masyarakat. Tidak mungkin kita dapat memimpin bagus kalau masyarakatnya juga kualitasnya begitu. Artinya jatuh lagi ke money politik kayaknya. Ya sebenarnya itu semua tidak bisa dihindari sih. Kayaknya semua udah bermain di situ. Tinggal
taruhlah itu belum bisa kita lawan nih. Iya. Tapi kita kan bisa lihat cara berpikir tokoh-tokoh ini yang maju. Kira-kira tokoh ini kalau ngomong logik nggak? Tokoh ini bagaimana? Track recordnya kan bisa kita lihat sih. Cara kerja dia sebelumnya seperti apa bisa kita lihat. Jadinya minimal ya melihat gerakan apa yang sudah dibuat itu Pak. Ya, saya melihat bagaimana Lampung ke depan itu memang harus ada. Aku tuh melihat ini ya. Sabrang Noeleto, Sabrang Mawar Damar Panuluh itu dia punya simbolik namanya apa ya, simbolik ID atau apa ya. Dia pernah cerita tentang bagaimana perjuangan sebuah perubahan itu dikerjakan oleh komunitas-komunitas yang memang mereka terus mendorong perubahan, berjibaku di situ. Misalnya ada komunitas petani. Oh, petani inilah yang sudah mendorong perubahan ini. Maka itu adalah simboliknya di situ. Jadi orang-orang itu akan mendorong orang yang sudah melakukan perjuangan bersama-sama itu untuk dia akhirnya jadi pemimpin di masa mendatang. Jadi basisnya community gitu. Ternyata itu adalah ruang alternatif selain partai politik. Ketika partai politik makin menutup diri, dia tidak mau memasukkan orang-orang bagus dalam track recordnya, apalagi mereka masuk partai politik untuk mencalonkan diri jadi wali kota atau apa, dia harus membayar partai politik. Karena partai politik itu terjadi ya oligarki di tingkat partai politiknya. Terjadi demokrasi padat modal karena butuh biaya politik yang begitu mahal. Akhirnya ideologi yang dijual kan. Yeah. Nah, simbolik yang dimaksud oleh Sabrang itu adalah bagaimana cara kita melihat fenomena sosial itu dipecahkan oleh komunitas yang memang punya kemampuan teknis tertentu. Komunitas itu memang fokus pada hal tertentu. Oh, komunitas itu tentang marketing digital. Oh, komunitas itu tentang lingkungan hidup. Oh, komunitas itu tentang pengembangan ekonomi kreatif. Oh, komunitas itu tentang soal ikan, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, dari situ dia akan menemukan simbolik-simbolik para champion-champion yang sudah muncul di community itu. Nah, itu harus ada integrasi antar komunitas itu. Kalau sampai hari ini belum terjadi integrasi, ya memang belum saatnya. Saya percaya, iya masuk akal dia bisa ngomongin Sabrang yang Noel itu. Suatu saat akan muncul tuh titik-titik inspirasi yang kemudian orang tuh akhirnya rindu. Sesuatu yang sejatinya kita tuh selalu rindu sesuatu yang inspiratif itu rindu. Orang tuh lebih seneng dengerin yang inovasi-inovasi seperti itu. Ada hal-hal baik, ada kerja-kerja positif yang didengarkan enak, dilihat mata enak, didengarkan enak. Si orang sebenarnya dalam mata batinnya ini yang benar. Tapi karena kita kadang ya abai, hidup kadang ya bangun tidur lagi. Kadang kita nggak punya waktu, seolah-olah nggak punya waktu. Scroll drama di TikTok. Sehingga kebaikan tertutupi oleh keburukan kan gitu. Mungkin karena pengaruh media juga Pak ya. Media sosial informasi. Mungkin karena algoritma yang dia tonton juga yang buruk. Kalau dia tiap hari nonton korupsi, algoritmanya korupsi. Ya juga ya. Kalau algoritma di HP kita kok tentang kampung-kampung kreatif, pasti yang muncul kampung kreatif. Kan kita itu kan akan melihat atas apa yang sering kita lihat kan hari ini kalau kita melihat medsos kita. Benar. Saya aja sering lihat makanan gitu, keluar makanan terus. Puasa-puasa Iya. makanan terus. Jadi kita akhirnya kan butuh sesuatu yang baru. Iya. Kita tuh butuh sesuatu yang beda, yang bisa mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan kecil aja lah di sekitar kita. Nah, agenda demokrasi itu adalah agenda besar, konsolidasi community, konsolidasi para kaum intelektual, konsolidasi para penggerak, konsolidasi para kader-kader partai politik yang masih punya idealisme untuk bisa bergabung. Kelompok-kelompok pro demokrasi, mereka harus saling menyokong untuk mewujudkan orang baik itu bisa duduk di situ. Kita percaya setidaknya inilah yang paling baik. Kalau semuanya buruk, cari yang lebih baik gitu. Harusnya kan gitu. Tapi kadang ya di dalam politik kan nggak semudah itu. Benar, Pak. Kadang yang jahat yang selalu menang. Iya kan? Karena kita kalau lihat televisi, yang menang tuh harusnya yang baik itu. Dia nggak punya duit. Lah dia aja udah ngomong nggak punya duit kok. Udah pesimis itu, Pak. Ya, pesimis kalah juga dia karena dia alasannya apa? Dia nggak punya duit. Ya sudah. Aduh.
Hanya tadi ya secara mental juga belum dapat Pak ya masyarakat tuh Pak ya kalau misalnya masih ngomongin. Iya. Atau kemudian orang baik itu juga tidak muncul konsisten. Oh, Saya melihat orang baik itu juga datangnya telat gitu. Atau dia juga orang baik yang perjuangannya tidak setia di garis massa. Atau belum waktunya dia nyalon udah pede nyalon. Ya kalah lah, nggak punya duit nyalon gitu. kalau prematur. Iya, makanya kita bareng-bareng untuk melihat bagaimana kemenangan politik itu bukan kemenangan elektoral saja. Saya melihat kemenangan politik itu bukan kemenangan elektoral. Kalau kita bisa berdaya bersama, kita bisa menyokong masalah bersama, kita bisa menyelesaikan persoalan lingkungan bersama, kita punya ruang berkumpul bersama, kita belajar bersama, kita bergerak bersama, kita berkorban iuran bersama. Itu kita sudah memenangkan demokrasi. Tanpa harus datang ke TPS. Kenapa kita nunggu dewan, kenapa kita nunggu bupati, kita nunggu wali kota untuk menghadirkan kemenangan yang masih jauh panggang dari api? Anggaplah demokrasi yang di TPS itu udahlah demokrasi kita untuk benar-benar mau menemukan orang bagus itu. Tapi sebenarnya itu akan ditentukan oleh seberapa besar komunitas-komunitas itu berdaya. Semakin banyak komunitas berdaya, mereka akan punya mata batin untuk memilih siapa pemimpin yang layak. Selama komunitas berdayanya masih dikit, jangan harap. Karena kebaikannya juga masih sedikit. Disitulah demokrasi malah logik kan? Iya benar. Berangkat dari proses panjang loh. Iya. Dari gerakan bawah loh. Iya, dari grassroots tuh. Berangkat dari bawah, berproses, calon-calon kader pemimpin ini. Oh, di titik sana ketemu, frekuensinya sama, kita bisa dapat pemimpin bagus. Tapi memang ini proses panjang, Mbak ya. Proses Menemukan panjang. sebuah pemimpin tadi ya. Ya, makanya dalam gerakan demokrasi itu logik. Jangan orang merasa terlalu pede, padahal dia juga tidak benar-benar punya sejarah panjang dalam gerakan pemberdayaan. Dia tidak punya portofolio dalam mendorong perubahan sosial di tengah masyarakat. Tapi kemudian dia seolah-olah pede melawan oligarki. Oligarki ini susah dilawan. Karena yang dilawan itu adalah kekuasaan plus uang gitu. Sedangkan kayak kita-kita ini kan lahir memang tidak dibekali kekuasaan dan uang. Iya, masyarakat banyak itu kan lahir hanya dibekali oleh kedisiplinan. Ya portofolio gerakan, ide, yang paling mahal kan ide. Demokrasi kita kan yang di Indonesia ya tidak menghargai ide kan. Teori aja. Nah, sering orang tuh ada yang ngomong, teori aja. Itu kelihatan tuh orang tuh memang nggak suka ide dia. Sukanya dikasih duit aja. Dikasih duit. Teori aja gitu. Alah, prakteknya mana? Dianya nggak mau praktek. Alah, ngomong tok. Padahal dia juga nggak, dia cuma ngomong tok kan dia juga gitu loh. Dia juga nggak ngapa-ngapain di masyarakatnya. Jangankan ngomongin masalah negara, ngomongin lingkungannya aja dia juga abai. Iya, benar. Jadi saatnya kita juga berani mengkritik mereka-mereka yang tidak konsisten bersama masyarakat. Mereka-mereka yang tidak punya kepedulian, hidup terasing di lingkungannya sendiri itu jadi problem. Ini semua karena orang cara berpikirnya kota semua. Kita harus pulang ke masa depan dan harus mulai berani pulang ke desa. Pulang pikirannya harus ke desa. Membawa gotong royong di tengah kota itu pulang ke desa. Membawa nilai-nilai budaya di tengah kota itu adalah pulang ke desa. Membawa energi kebersamaan itu adalah pulang ke desa. Dan itu pulang ke masa depan. Karena dia berangkat dari akar muasal masyarakat yang benar-benar dia makhluk sosial. Hidup di tengah kota yang kemudian tidak bersapa, hidup di tengah kota dia hidup sendiri, bagi saya itu adalah sistem kehidupan yang ringkih, sistem kehidupan yang seragam. Perubahan sosial itu butuh keberagaman, butuh manusia-manusia yang berbeda-beda yang punya kemampuan unik untuk melakukan kerja-kerja kolektif. Gitu. Jadi nggak ada orang hebat sendirian tuh nggak ada. Menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri aja harus bareng-bareng. Sampah yang dia produksi di keluarga dia, itu kalau dia terkonsolidasi juga malah jadi masalah bersama.
Semua hal itu mesti dimulai dari cara berpikir kolektif. Nah, mengembalikan kecerdasan berkelompok. Itu yang menarik itu Pak ya. Tantangan besar. Tantangan besar.